hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para tulab, para santri di Ma'had Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah yang Allah cintai, para calon hufadz, calon duat, calon asatidzah, calon ahli surga. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang adab. Kita sudah menjelaskan adab-adab kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita terus berlanjut bagaimana adab kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mentaati Allah wajib mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah utusan Allah. Beliau penyampai wahyu, risalah, ajaran, syariat dari Allah. Tidak sah keislaman seseorang kalau hanya iman kepada Allah tapi tidak iman kepada Nabi Muhammad SAW, tidak sah. Makanya kalimat syahadat ada dua. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah mengharuskan kita ibadah hanya kepada Allah. Tidak boleh ibadah kepada selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mengharuskan kita ibadah kepada Allah melalui ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh ngarang-ngarang sendiri ibadah kepada Allah sekehendak kita. Saya mah ibadah kepada Allahnya mau merem sambil gini gitu, nggak boleh. Harus melalui contoh dari Nabi SAW. Oleh karena itulah maka adab pertama yang harus kita lakukan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah mutaba'ah kepada beliau. Mutaba'ah itu mengikuti Rasul SAW. Kenapa harus mengikuti beliau? Pertama, karena beliau utusan Allah. Kedua, diperintah oleh Allah, atiullaha wa atiur rasul. Taati oleh kalian Allah, taati juga Rasul. Wajib taat. Perintahnya wajib dilaksanakan, larangannya harus dijauhi. Ini ada dalam satu ayat. Ayat ini tidak di awal tapi di tengah. Saya hanya akan bacakan satu kalimat. Kalimat berikutnya kalian lanjutkan.
Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu, teruskan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, teruskan, wa ma wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma apa? Wa ma mana kurang keras biar kedengaran. Ulangi dari wa ma atakumur rasulu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Bukan kum. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Terus wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Terus Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Itu surah apa? Surah Al-Kafirun atau surah Qulhu? Bukan dua. Al-Hasyr ya. Barakallahu fiik. Sini Bukhari, sini. Ambil 2. 1. Ini nukitu 2 nana. Barakallahu fiik. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diperintahkan oleh Rasul kepada kalian, lakukan. Laksanakan. Apa saja yang dilarang oleh Rasul kepadamu, maka jauhi. Jadi perintah Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di dalam pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ada contoh yang baik untuk kita dalam semua hal. Ibadahnya terbaik. Makanya akhlaknya paling mulia. Dan akhlak mah hasil dari ibadah. Ibadahnya baik, akhlaknya baik. Ibadahnya jelek, akhlaknya jelek. Kalau enggak ibadah, bejat akhlaknya tuh. Karena di dalam pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ada contoh, maka Allah mewajibkan kita mengikuti beliau. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian dalam pribadi Rasulullah itu contoh yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan pertemuan yang bahagia dengan Allah dan bahagia di hari akhir. Dan banyak-banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi karena Nabi akhlaknya baik, ikuti. Oleh Allah pun akhlak Nabi itu dipuji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ini, hai Muhammad, benar-benar memiliki akhlak yang agung. Dan mengikuti Nabi SAW adalah bukti benarnya iman kita kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang ngaku iman kepada Allah, ngaku iman kepada hari akhir, tapi tidak mengikuti Nabi SAW, bohong tuh pengakuannya. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 158, fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun.
Kata Allah, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya. Seorang nabi yang ummi itu yang buta huruf, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya dan ikuti dia. Ikuti Rasul itu, kalian pasti akan memperoleh petunjuk. Dan mengikuti Nabi itu bukti nyata dari cinta kita kepada Allah. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah, buktikan. Apa buktinya? Ikuti sunnah Nabi SAW. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku. Ikuti Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan mencintai kamu pula dan mengampuni dosa-dosa kamu. Ayat ini surah Ali Imran 31 oleh para ulama disebut ayatul imtihan. Apa arti imtihan? Kalian nanti akan mengalami imtihan. Apa imtihan? Ujian. Cobaan. Ayat ini disebut ayat ujian. Karena apa? Menguji manusia tentang benar tidaknya iman mereka kepada Allah. Mana bukti pengakuan iman kepada Allah? Nah, bukti yang benar ikuti Nabi SAW. Yang dimaksud mengikuti sunnahnya, amalannya, akidahnya, syariatnya. Jangan sampai ngaku-ngaku cinta Nabi tapi nambah-nambah ajaran agama, kan banyaknya. Orang ngaku cinta kepada Nabi SAW. Tapi caranya nambah-nambah, ngarang-ngarang. Salawat kepada Nabi bari diiringi musik, bari joget. Ada nggak orang yang salawatan sampai pakai musik sampai joget? Adanya. Nyanyiannya diambil dari nyanyian dangdut, cuma dirubah apanya? Liriknya. Yang nyanyinya sambil joget. Yang lebih parah, yang nyanyi dan jogetnya adalah perempuan pakai kerudung. Ada yang begitu? Ada. Banyak. Coba lihat di YouTube. Jangan dilihat. Apa bedanya dengan penyanyi dangdut? Dari segi penampilannya ya. Ngaku cinta kepada Nabi SAW. Kelakuannya mengundang murka Nabi SAW. Oleh karena itulah maka kalau ngaku cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, ikuti ajaran Nabi, jangan ditambah, dikurang, apalagi dirubah. Maka tidaklah akan maslahat kehidupan manusia dunia akhirat tanpa mengikuti sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu maka wajib bagi setiap muslim untuk bersungguh-sungguh mengikuti Nabi SAW dalam setiap aspek kehidupan. Dalam akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, jihadnya, dan dalam segala perkara dari kehidupan di dunia ini. Maka nanti siapa orang yang mengaku cinta kepada Nabi tapi mengarang-arang cara ibadah, ibadahnya kepada Allah ikhlas khusyuk, tapi cara ibadahnya tidak mencontoh Nabi SAW, ditolak. Walaupun isi ibadahnya baik, semua isi ibadah baik. Contoh umpamanya, berapa rakaat sholat subuh?
2. Boleh ditambah jadi 3? Nggak boleh. Mumpung subuh itu masih semangat gitu, masih fresh, belum banyak aktivitas, belum lelah, wah 2 mah nggak kerasa, ditambah 3 rakaat. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Padahal rakaat ketiga ada kejelekan tidak ada? Tidak ada kejelekan. Isi rakaat ketiga apa? Bacaan Fatihah, bacaan surat, ruku, sujud, sholawat di dalam tahiyat ya. Nggak ada kejelekan, semuanya baik. Kalau semuanya baik, boleh nggak ditambahkan? Nggak boleh. Maka ditolak sholat subuhnya. Yang ditolak bukan rakaat ketiga saja, rakaat ke-1, ke-2 semuanya ditolak. Nabi SAW menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan tapi nggak ada contoh dari aku, maka amalan itu ditolak, tidak diterima. Sudah capek berbuat, nggak kepake, ditolak. Bahasa Sundanya mengatakan capek gawe, teka pakai, barijeng di teke, bete. Rugi ya, suwe lagi. Suwe bahasa Sunda, bukan suwe bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa, suwe apa arti? Lama. Kalau suwe bahasa Sunda, sial. Ya, nggak untung. Jadi, kalau orang kemudian melakukan amal ibadah tapi tidak nyontok kepada Nabi SAW, rugi. Pertama, ditolak. Kedua, diazab. Disiksa tuh. Siapa yang bilang? Allah dan Rasulnya. Allah dalam Al-Quran surah An-Nur 63 Allah menyatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Orang yang menyimpang dari sunnah Nabi itu hendaklah takut bahwa mereka akan ditimpa fitnah di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Tuh ayat itu teh. Terus dalam hadis dikatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian, jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam hal beragama. Dalam hal agama di zaman Nabi tidak ada, diada-adakan sekarang. Hati-hati, jauhi. Karena segala yang baru bid'ah, setiap yang bid'ah sesat, setiap sesat di neraka. Tuh ada ancaman. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jangankan kita, orang biasa. Nabi Muhammad SAW diancam mau dibunuh oleh Allah kalau ngarang-ngarang syariat. Ini ada ayatnya. Saya akan bacakan ayat awal, kalian teruskan. Allah berfirman, walau taqawwala alaina ba'dal aqawiyah. Ceng. Mana mic. Siapa namanya? Agil. Agil. Mungkin dari akil. Lidah orang sono, qaf jadi ghin jadi qaf. Akil. Ayo akil. Walau ulangi. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Terus? La akhadna minhu bil yamin. Terus? Thumma laqata'na minhu
Tsumma laqata'na minhu watin. Watin terus wa ma minkum min ahadin anhu hajizin. Iya. Apa artinya? Belum. Itu surah An-Nas atau surah Al-Falaq? Surah apa? Ada yang tahu surah apa? Apa? Al-Haqqah. Iya. Ayat 44 sampai 48. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengada-ada, ngarang-ngarang sebagian perkataan atas nama kami, atas nama Allah, la akhadna minhu bil yamin, akan kami pegang dia dengan tangan kanan kami, thumma laqata'na minhul watin, kemudian pasti kami potong urat lehernya tuh seketika itu juga. Kira-kira mati apa tidak? Pasti mati kalau urat leher dipotong. Jangankan kita, sapi aja mati ya. Saya pernah tuh membunuh sapi. Kapan? Waktu kurban, urat lehernya kepotong tuh. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, tak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menolong dia dari pemotongan urat leher itu. Tuh, itu Nabi diancam. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Seandainya Muhammad mengada-ada, ngarang-ngarang, nambah-nambah sebagian perkataan atas nama kami, atas nama Allah. Allah tidak nyuruh, dilaksanakan. Allah tidak ngelarang, dijauhi. Pasti kami pegang urat lehernya lalu dipotong tuh. Sini Agil, kasih 2. Sini. Biar cepat habis. Dipilih. Umar, sini. Kamu sudah menjawab tadi, dia hukum. Hukumnya makan roti. Jadi orang semacam Nabi SAW dilarang keras nambah-nambah ajaran. Ngarang-ngarang cara ibadah tanpa wahyu dari Allah. Makanya semua yang dikatakan dan dilakukan oleh Nabi SAW itu wahyu. Bukan karangan beliau, bukan keinginan beliau. Allah berfirman. Siapa yang bisa melanjutkan ayat berikut ini? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Cung. Ayo. Ada yang sudah sampai surah itu? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Ini asa-asa. Itu mana mic. Cuma satu mic-nya. Kasih estafet. Siapa namanya? Sultan. Sok terus. Sultan dari mana? Bekasi. Ayo lanjutkan dari awal. Ayo. Dari awal. Wan najmi idza hawa. Ayo. Wan najmi idza hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma qala wa ma yang ma dhalla sahibukum wa ma qala wa ma qala gawa. Ulangi. Ma sahibukum wa ma gawa. Ulangi. Wan najmi idza hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Terus? Wa ma yang tiku anil hawa. Terus? In huwa illa wahyu yuha. Terus? Allamahu syadidul quwa. Syadidul quwa. Barakallahu fiik. Udah Sultan.
Surah apa itu Sultan? An-Najm. An-Najm. Apa arti An-Najm? Bintang. Ya. Wan najmi idza hawa, demi bintang ketika bintang itu jatuh. Nanti hari kiamat. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kalian itu, yaitu Nabi Muhammad SAW, tidak sesat, tidak menyimpang. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Ucapannya itu tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi semua ucapan Nabi itu wahyu. Makanya kalau umpamanya Nabi tidak diberi wahyu, nggak mungkin berani bicara, berani nambah-nambah, berani mengada-ada, ngarang-ngarang, enggak. Itu Nabi ngarang-ngarang syariat, nambah-nambah syariat tanpa wahyu, diancam dibunuh tuh. Maka kita jangan coba-coba nambah-nambah, mengatasnamakan Allah. Nih disyariatkan begini, padahal tidak. Nabi dan para sahabat tidak melakukannya. Jangan. Dosanya besar. Berdasarkan hal itulah maka nanti di akhirat ada yang namanya haud. Sultan sini. Nanti lupa lagi. Ya, saya kalau sudah lupa itu suka nggak ingat. 2. Barakallahu fiik. Di akhirat nanti ada haud. Tahu haud? Apa? Telaga. Situ. Airnya jernih, bening. Lebih jernih, lebih putih daripada susu, bukan bening. Lebih manis daripada madu. Siapa yang menegak walaupun hanya seteguk, gak akan pernah haus lagi selama-lamanya sampai dia masuk surga. Jadi telaganya, airnya jangan dibayangkan kayak Citarum. Citarum mah kayak bajigur kayak gini nih Citarum. Hitam, nggak hitam katang kayak bajigur lah. Ini di sana mah setiap nabi punya telaga. Dan di samping telaga itu ada gelas-gelas, cangkir-cangkir untuk minum. Setiap umat akan mendatangi telaga nabinya masing-masing. Umat Nabi Musa mendatangi telaga Nabi Musa. Umat Nabi Nuh mendatangi telaga Nabi Nuh. Begitu terus. Kita umat siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Nanti berbondong-bondong ke telaga itu untuk minum. Dan cangkirnya sebanyak sejumlah bintang di langit. Banyak apa sedikit? Banyak. Gak tahu berapa bintang di langit. Jutaan, miliaran. Saking banyaknya. Nah, tapi nanti ada sekelompok umat yang diusir. Kalian menjauh ke sana. Jangan sampai minum. Diusir tuh. Padahal itu umat Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW melihat, ummati itu umatku kenapa diusir? Nggak boleh minum air telaga itu. Dijawab, li'annaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Karena engkau, hai Muhammad, nggak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Sepeninggal Nabi SAW, setelah Nabi wafat, sebagian umat itu mengada-adakan ajaran baru dalam agama. Membuat-buat kebidahan dalam agama. Diusir tuh, gak boleh minum. Nauzubillah, ngeri ya di saat haus yang amat sangat mencekam. Hausnya itu bukan mencekam, kalau haus mencekik.
Hausnya nggak ketahankan. Karena waktu dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan nggak pakai pakaian apa-apa ya. Matahari sangat dekat, panas, bercucuran, keringatnya itu merendam tubuhnya. Ada yang merendam sampai semata kaki, ada yang sampai selutut, ada yang sampai sepinggang, ada yang sampai setelinga. Tergantung amalnya masing-masing ketika di dunia. Wah, kehausan yang amat mencekik ketika digiring ke telaga. Orang berbondong-bondong ingin minum, tapi ada sebagian orang ditolak. Diusir, nggak boleh kamu ke sana. Dijawab kenapa? Karena kamu mengada-adakan ajaran agama sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Waliyadzubillah. Semoga Allah tidak mengusir kita nanti di telaga ya. Semoga diizinkan, silakan minum sepuasa. Seteguk cukup hilang semua rasa haus sampai menjalani hisab selanjutnya, sampai berakhir di surga, sampai kaki kanan ini pertama kali menginjakan tanah di surga. Wah, sudah. Happy-nya, bahagianya, senangnya, gembiranya luar biasa. Nggak ada bandingannya dengan yang kita rasakan dan kita alami di dunia ini. Makanya jangan sekali-kali berbuat kebid'ahan, melakukan ibadah tanpa contoh dari Nabi SAW. Ya. Inilah salah satu adab kita kepada Nabi kita alaihissalam, yaitu mutaba'ah atau ittiba atau mengikuti sunnah beliau dalam segala aspek kehidupan. Yang dimaksud mengikuti adalah dalam hal agama. Adapun dalam hal urusan dunia boleh. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia mah tidak dihukumi bid'ah atau sunnah, enggak. Apa urusan dunianya? Ya contoh sains, teknologi, ya, peradaban modern seperti adanya radio, adanya TV, adanya handphone, adanya mobil, adanya mikrofon. Itu urusan dunia apa urusan agama? Urusan dunia bukan urusan agama. Maka tidak dihukumi bid'ah, boleh. Kan ada ustadz dai kondang yang jahil, apa jahil? Bodoh, nggak ngerti apa itu bid'ah, apa itu sunnah. Kalau memang nggak boleh berbuat bid'ah, jangan ceramah pakai mikrofon, gitu kan? Mikrofon bid'ah. Ke Mekah pakai onta, jangan pakai pesawat. Itu orang bodoh luar biasa, nggak ngerti agama, ngomong agama. Dan yang paling parah jadi ustadz lagi, isinya lawakan bikin ketawa. Ada yang begitu, tapi yang begitu yang laku tuh. Orang ngaji itu ingin dihibur, ingin tertawa ngakak. Ilmunya mau bener mau enggak, nomor sekian itu mah, kan gitu. Makanya yang kayak begitu bisa ribuan yang hadir. Pelawak aja kalah. Kalau melawak nggak bisa sampai sejam. Bahannya keburu habis. Ada pelawak yang ketika ngelawak nggak lucu, ada banyak ya. Banyak. Tapi kalau ceramah dari awal sampai akhir bisa ngakak terus. Isinya asal dongeng saja yang membuat orang bisa ketawa, mau benar mau salah, dan umat nggak peduli. Yang penting senang, bisa ngakak, bisa hiburan. Tapi kalau yang serius-serius, yang benar-benar hadir di majelis ilmu seperti itu bikin ngantuk. Nah, setan penuh. Kalian sekarang ada yang ngantuk? Saya yakin ada. Jujur. Setan di sini, pagali wota. Berdesak-desakan. Mengapa? Menggoda kalian agar ngantuk, tunduh, agar bete, agar cepat itu selesai. Ustaz, cepat. Pengen cepat main bola. Ada yang begitu? Ada. Jadi, hati-hati dalam beragama. Apalagi berbicara tentang agama ya.
Cukup sampai di sini kajian kita di pagi hari ini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan bertanya. Mic. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Hafiz dari Ciamplas. Bagaimana cara agar hati kita mencintai Allah dan Rasulnya? Hafiz dari Ciamplas. Ciamplas Cililin, Ciamplas Bandung. Cililin. Kesini bawa wajib enggak? Ya. Barakallahu fiik. Bagaimana caranya agar kita mencintai Allah dan Rasul? 1. Kenali Allah semendalam mungkin. Sebanyak mungkin. Ada peribahasa dalam bahasa kita, tak kenal maka tak sayang. Selama yang dikenalnya baik. Tapi kalau yang dikenalnya jahat, makin kenal makin bencinya. Allah Maha Baik. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wahhab, Al-Ghafur. Allah itu Al-Jawad, Allah itu Al-Bar, yang Maha Baik. Allah itu Al-Muhsin. Jadi makin mengenal Allah, makin cinta kepada Allah. Jadi kenali Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Pelajari atau dengarkan kajian tentang nama-nama dan sifat Allah. Nama-nama Allah disebutnya apa? Asmaul Husna. Pelajari al-Asmaul Husna. Tapi jangan belajar sendiri. Bisa bahaya. Nanti salah, keliru. Tapi ikuti kajian ustadz yang dipercaya ilmu dan amanahnya. Di kita ini, di radio kita, ada khusus kajian fiqih al-asma'ul husna setiap hari Selasa jam 7 pagi di radio. Kalian lagi belajar ya. Mungkin orang tua kalian mendengar. Jadi satu demi satu nama-nama Allah dibahas. Sudah setahun lebih itu, sejak sebelum pandemi. Katanya pandemi aja udah 2 tahun. Sejak sebelum itu kita bahas. Nah, jadi semakin mengenal Allah akan semakin takut kepada Allah, semakin cinta, semakin tawakal, semakin berharap, semakin ikhlas, dan seterusnya tuh. Jadi itu yang pertama. Cintai Allah dengan cara mempelajari nama-namanya. Kedua, berdoa kepada Allah. Agar Allah menganugerahkan hidayah kepada kita untuk mencintainya. Karena walaupun kita tahu kita harus mencintai Allah, kalau banyak dosa, hati kotor, susah mencintai Allah. Hati kita tertutup. Siapa yang bisa membersihkan dan membalikan hati kita? Allah. Hati kita di tangan Allah. Dibolak-balikan oleh Allah. Makanya ada doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang suka membolak-balikan hati. Tetapkan hati saya di atas agamamu. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, Engkaulah, ya Allah, bersihkan hati saya atau berikan ketakwaan kepada hati saya. Engkaulah sebaik-baik pembersih hati. Engkaulah pemilik dan pelindung hati ini. Minta, ya Allah, anugerahkan kepada saya hati yang selalu mencintai Engkau.
mencintai para rasulmu, mencintai hamba-hambamu yang soleh, dan mencintai semua amal soleh, serta mencintai apapun yang engkau cintai. Itu yang kedua. Ketiga, selalulah kita mendekat kepada Allah. Bagaimana cara mendekatnya? Dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Apa yang Allah perintahkan, lakukan. Apa yang Allah larang, jauhi. Semakin kita mendekat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, baik yang fardu ataupun yang sunnah, semakin dekat kepada Allah, semakin Allah mencintai kita. Demikian juga cara mencintai Rasul SAW. Pelajari sejarahnya. Pelajari akhlaknya. Pelajari semua hal yang berkaitan dengan dirinya. Maka insya Allah nanti kita akan mencintai Rasul SAW. Ya. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam. Sini Hafidh. Dipilih. Cung, siapa lagi? Wow. Tuh, belum. Kasih. Namanya siapa? Dari mana? Nama anak Ajib dari Lewi Panjang. Ajib. Oh, Ajib. Dari Lewi Panjang. Ayo Ajib. Tad anak mau nanya, apa saja ciri-ciri orang munafik? Ajib, pertanyaannya ajib. Apa arti ajib? Tahu ajib artinya ajib? Ajaib. Ajaib ya. Ajaib itu bentuk jamak dari ajib, ajaib. Apa arti ajaib? Menakjubkan. Mempesonakan. Bikin takjub. Makanya ajib harus jadi orang yang ajib. Incredible. Awesome. Fantastic. Yang seperti itulah. Pertanyaan dari ajib, apa ciri-ciri orang munafik? Banyak. Kalau ciri ketika dalam hal ibadah, kalau di hadapan orang lain, ibadahnya bagus. Rajin, sungguh-sungguh. Tapi kalau menyendiri ibadahnya, malas asal-asalan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu bermaksud hendak menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Kalau sendirian, tapi kalau di hadapan orang banyak, mereka rajin dan bersungguh-sungguh yura'una nas karena hanya ingin dilihat oleh manusia. Jadi kalau dilihat oleh orang rajin, kalau enggak ada malas ibadah. Kedua, riyah dalam ibadahnya. Ingin dipuji. Itu dalam hal ibadah. Kalau dalam hal muamalah, dalam hal bergaul dengan orang, ada 4. Ayatul munafiqin. Thalathun. Tanda-tanda munafik ada 3. Dalam hadis yang lain, masih riwayat Imam Bukhari, ada 4. Idza hadatsa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Orang munafik itu tandanya kalau bicara dusta. Kalau berjanji ingkar kepada janji. Kalau diberi amanah khianat. Dan kalau dia bertengkar curang. Itu yang keempatnya. Itulah di antara ciri-ciri orang yang munafik. Allahu a'lam. Ajib, ta'al.
Khudh ma syi'ta. Wahid. Pilih yang gede. Siapa lagi? Yang belum? Nih, Abdurrahman. Abdurrahman. Silakan. Namanya siapa? Assalamualaikum. Namanya Abdurrahman dari Lembang. Abdurrahman dari Geger Kalong. Dari Lembang. Lembang. Dari Lembang. Udah pindah ya. Terus. Ana mau nanya Ustaz, apakah benar orang-orang yang tidak mengikuti Nabi terancam tidak masuk surga dan bukan termasuk kepada umat Nabi lagi? Termasuk kepada? Umat Nabi. Umat? Nabi. Oh, tidak diakui oleh. Ya. Taib. Barakallahu fiik. Abdurrahman dari Lembang. Apa benar kalau orang yang tidak mengikuti Nabi itu terancam tidak masuk surga dan tidak diakui oleh umat, tidak diakui sebagai umat Nabi? Iya, kalau orang itu benci kepada sunnah Nabi tidak diakui. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa orang yang tidak suka kepada sunnahku, dia bukan umatku. Dan rata-rata pelaku kebid'ahan itu benci sunnah. Benci jenggot. Jenggot itu diapain? Dilecehkan. Oh, kambing saya lepas ternyata ada di sini. Benci cingkrang, benci cadar. Benci segala hal yang berbau sunnah. Pokoknya yang berbau sunnah itu lecehkan. Rata-rata seperti itu. Karena memang hatinya sudah kotor. Tidak suka kepada sunnah Nabi SAW. Tapi ngakunya paling cinta kepada Nabi SAW. Nah itu ya. Ya, ada hadisnya ada. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dan itu dikatakan kepada para sahabat yang dalam hal ibadah, ibadahnya benar. Tapi berlebih-lebihan. Kan ada 3 orang sahabat Nabi menyatakan, nanya gimana sih ibadah Nabi kalau malam hari? Dijawab, malam hari tidur. Nanti sepertiga akhir malam bangun tahajud. Ada tidurnya. Siangnya gimana? Kadang saum, kadang enggak. Maksudnya saum sunat. Kalau Ramadan mah pasti saum. Kalau kegiatan di rumah gimana? Kana fi mihnati ahli. Beliau suka bantu-bantu istrinya. Kata 3 orang sahabat, kok amalan Nabi teh enteng ya? Saya mau lebih dari itu. Kata yang satu, saya mah malam akan tahajud semalaman. Kalau Nabi kan ada tidurnya ya. Ini mah enggak, saya akan tahajud semalaman. Yang kedua, saya akan saum tiap hari. Enggak pernah enggak saum. Yang ketiga, punya istri itu repot. Harus bantu-bantu. Suka mengutin sampah, suka nambal pakaian yang bolong, suka menyambung tali sendal yang putus. Yang jelas Nabi tidak pernah ngepel. Tahu kenapa? Sebab lantainya bukan keramik atau tembok, tanah biasa masa dipel. Tapi nyapu mungkin karena walaupun tanah suka disapu, suka. Tuh Pak Ajat lagi nyapu sekarang. Padahal tanah, percuma Pak Ajat, tanah dipel. Gak akan bersih-bersih, tanah disapu gak akan bersih-bersih. Bukan untuk membersihkan dari kotorannya, tapi dari sampah. Kata yang satu, saya gak akan nikah. Nikah itu ribet, harus ngurus istri, apalagi punya anak. Saya ingin fokus ibadah. Jadi yang satu ingin tahajud terus semalaman. Padahal tahajud disyariatkan ya. Cuma pelaksanaannya berlebih. Kalau Nabi ada tidurnya, ini enggak. Yang kedua dia saum tiap hari. Kalau Nabi kadang saum kadang enggak. Yang ketiga saya enggak akan nikah. Fokus ibadah. Ditegur oleh Nabi, kalian yang ngomong begini.
Demi Allah aku lebih takwa kepada Allah dibanding kalian. Aku lebih takut kepada Allah dibanding kalian. Aku kalau malam sholat tapi aku pun tidur. Kalau siang kadang saum kadang enggak. Dan aku menikahi beberapa wanita. Lalu dikatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka kepada sunnahku dia bukan umatku. Ya, orang yang menyimpang dari sunnah Nabi tidak diakui umatnya. Apakah benar tidak mungkin ke surga? Pasti ke surga. Tidak ada umat Islam yang tidak ke surga. Pasti ke surga. Cuma nggak akan langsung ke surga. Tapi akan di apa? Ke neraka dulu. Sesuai dengan kadar dosanya. Umat Islam walaupun dia muslim ada yang berdosa banyak. Dosanya kecil apa besar? Yang besar-besar banyak. Ada orang Islam tapi mabuk. Ada orang Islam tapi judi. Ada orang Islam tapi maling. Ada orang Islam tapi zina. Ada orang Islam tapi homo. Ada orang Islam tapi umpamanya ghibah, fitnah, mencela. Itu kan terancam neraka. Nah nanti orang-orang yang lebih besar dosanya dari kalangan umat Islam masuk neraka dulu. Setelah dosanya lunas oleh siksanya diangkat dimasukkan ke dalam surga. Termasuk dosa kebid'ahan. Dosa kebid'ahan tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Ya, mungkin langsung ke surga, mungkin. Baik karena tobat ataupun karena terhapus oleh kebaikan-kebaikannya yang banyak, atau memperoleh syafaat dari Nabi SAW atas amal-amal tertentu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, atau kalau enggak ya ke neraka dulu sementara lalu dimasukkan ke dalam surga. Ya, jadi tidak ada orang Islam segede apapun dosanya yang kekal dalam neraka, tidak ada. Pasti akhirnya ke surga. Wallahu a'lam. Cung, Ali. Make. Namanya siapa Ali? Dan dari mana? Bapaknya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah? Nama anak Ali dari Selacau. Terus? Afwan, pertanyaan anak luar materi. Ustaz, Ana mau nanya, kalau ada orang yang berniat ingin berbuat buruk kepada temannya, tapi orang itu tidak jadi berbuat buruk karena takut azab Allah dan masuk neraka, apakah orang yang berniat ingin berbuat buruk itu berdosa? Barakallahu fiik. Ali dari Panorama terus pindah ke Selacau. Orang tadinya mau berbuat buruk tapi nggak jadi karena takut dosa. Apa orang itu benar apa salah? Orang itu benar dan dapat pahala. Orang yang tadinya punya niat buruk tapi nggak jadi karena takut dosa, takut masuk neraka, itu amal soleh yang diberi pahala. Contoh umpamanya, orang mau nyopet, itu ada dompet. Nolol, di saku celana orang. Saya mau ambil. Ternyata pas mau ngambil ingat bahwa itu dosa, pernah dengar keterangan dari Ustadz dalam ceramahnya dosa besar, maling itu hasilnya haram, dimakan oleh tubuh, maka akan dibakar oleh api neraka. Ngeri nggak jadi ya? Dosa enggak? Nggak dosa. Pahala? Iya dapat pahala. Contohnya sebuah hadis. Kalian pernah dengar hadis ini? 3 orang bepergian, hujan, lalu masuk
berteduh ke sebuah gua. Tiba-tiba atas gua itu longsor lalu jatuhlah apa? Batu besar menutupi gua. Pintu gua tertutup, dia nggak bisa keluar. Didorong sama bertiga, teuget-uget acan tuh. Teuget-uget acan tuh maksudnya apa? Tidak gerak dikit pun. Mungkin batunya kebesaran, mungkin juga ketiga-tiganya jarang olahraga. Jarang nge-gym. Gak pernah nge-gym zaman dahulu ya, gak ada gym. Mereka bisa mati di dalamnya terkurung. Akhirnya tiga-tiganya berdoa. Tawasul kepada amal soleh masing-masing. Tiga-tiganya. Saya tidak akan bahas tiga-tiganya. Cukup salah satu. Salah satu di antaranya adalah, ya Allah, dulu saya punya saudara sepupu wanita. Cantik, saya suka kepada dia. Sebesar-besar rasa cinta seorang laki-laki kepada wanita. Setiap kali diajak berbuat dosa maksiat, dia menolak. Suatu saat datang musim kelaparan. Orang-orang semua kelaparan, jarang makanan. Saya banyak makanan, banyak uang. Kaya dia. Lalu datanglah wanita tadi datang ke rumah saya minta makan. Udah 3 hari gak makan. Ini kesempatan nih. Kesulitan orang dipakai kesempatan untuk memanfaatkannya. Saya akan kasih kamu uang asal kamu mau berbuat dosa dengan saya. Apa yang terjadi? Okelah dia mau. Dikasih uang sekitar 200 dinar. Kalau diuangkan sekarang ini ratusan juta lah. Dikasih uang. Dan dia pasrah. Ketika si laki-laki ini mau berbuat dosa kepada wanita itu berkata, Ittaqillah wa la taksiril khatam illa bihaqqih. Takutlah kamu kepada Allah. Dan jangan kamu rusak cincin kecuali dengan haknya. Ini maknanya kata-kata kiasan. Jangan berbuat dosa. Mendengar begitu takut. Wah, takut dosa. Akhirnya gak jadi. Saya suruh wanita itu pergi dengan uangnya gak diambil lagi. Uangnya gak diambil lagi, diberikan. Ratusan juta tuh. Nah, dia gak jadi berbuat dosa karena takut azabnya. Itu. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, kalau apa yang saya lakukan tadi merupakan amal soleh yang Engkau terima, bukakan pintu gua. Apa yang terjadi? Seret, itu pintu gua terbuka. Akhirnya mereka semua bisa keluar. Karena doa itu. Tawassul kepada amal soleh. Ini bisa kalian amalkan kalau umpah kalian mengalami kesulitan. Usaha lahiriah itu sudah nggak bisa, udah mentok. Kalian boleh berdoa. Tawasul kepada amal soleh yang pernah kalian lakukan. Umpamanya nanti beberapa tahun setelah kalian jadi hafidh atau ustadz atau apa. Mengalami kesulitan yang nggak bisa kita atasi. Udah berdoa, ya Allah dulu saya pernah mondok. Menghafalkan Al-Quran, kurang tidur, kurang istirahat, kurang main, menahan rasa kangen ke orang tua, menahan keinginan untuk senang-senang seperti kawan-kawan yang lain. Tapi saya tabah terus belajar menghafal wahyu-Mu ya Allah. Kalau semua yang pernah saya lakukan di pondok itu merupakan amal soleh yang Engkau terima, dengan amal soleh itu maka sebut apa keinginan kalian.
maka boleh. Nanti akan Allah kabul. Umpamanya sakit, parah. Kata dokter ini nggak akan tertolong. Bukan dokter yang menentukan nasib dan umur kita. Doa saja. Sembuhkan saya ya Allah. Sembuhkan ibu saya kalau itu ibunya dan seterusnya ya. Nah, jadi dari hadis tadi para ulama menyebutkan bahwa membatalkan niat untuk berbuat dosa adalah amal soleh. Dapat pahala. Karena tidak mudah meninggalkan dosa. Apalagi dosa itu hal yang menyenangkan. Setiap dosa rata-rata menyenangkan kalau dilakukan. Makanya peminatnya banyak. Orang yang senang melakukan dosa banyak. Karena apa? Melakukan dosa itu menyenangkan. Walaupun harus keluar uang banyak. Berbuat dosa itu mahal loh. Coba mabuk. Berapa harga minuman keras? Lebih murah kopi, bajigur, bandrek gitu ya. Paling 2.000, 3.000. Nah, kalau minuman keras mah ratusan ribu tuh. Apalagi judi. Judi bisa ratusan juta habis uang. Sawah, tanah, rumah semuanya dijual untuk judi. Habis semuanya. Zina apalagi itu harus bayar mahal. Dan seterusnya. Untuk berbuat dosa itu mahal tapi banyak orang yang melakukan. Untuk berbuat ibadah amal soleh gratis. Tapi sedikit orang yang melakukan. Jadilah orang yang sedikit itu. Jangan menjadi orang yang banyak. Wallahu a'lam. Siapa tadi yang belum tuh? Abdurrahman. Pilih. Mau ini. Sama. Ali. Pilih. Mau mana? Mau ini. Habis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikul hamdulillah. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.